Di sebuah hutan belantara yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk peradaban, hiduplah Sinta bersama anak laki-lakinya, Raka, yang baru berusia 2 tahun. Mereka tinggal di sebuah pondok kecil yang dibangun oleh mendiang suami Sinta, Arman. Pondok itu dikelilingi kebun sayur dan buah-buahan, warisan dari kerja keras Arman sebelum ia meninggal setahun yang lalu. Sinta adalah seorang wanita yang tabah. Setelah kematian Arman akibat penyakit yang tak dapat disembuhkan, ia memutuskan untuk tetap tinggal di hutan demi menjaga kebun tersebut. Ia tahu bahwa kebun itu adalah satu-satunya sumber penghidupan bagi dirinya dan anaknya. Meski berat, Sinta percaya ia bisa melewati segalanya selama bersama Raka. Mereka juga ditemani oleh seekor anjing bernama Kobi, peliharaan setia keluarga itu. Kobi tidak hanya menjadi penjaga rumah, tetapi juga sahabat bagi Raka. Setiap hari, Kobi menemani Raka bermain di sekitar pondok, menjaganya dari bahaya saat Sinta bekerja di kebun. Kehidupan mereka sederhana, namun penuh kehangatan. Hari itu dimulai seperti biasa. Matahari baru saja terbit, menyemburatkan warna jingga keemasan di atas hutan lebat. Sang ibu, Sinta, sedang bersiap untuk pergi ke kebun kecilnya di tengah hutan. Raka, yang sedang demam sejak malam sebelumnya, terbaring lemas di atas tikar anyaman daun. Tubuh kecilnya terasa panas, dan ia terus merengek kecil. Sinta, meskipun cemas dengan kondisi putranya, merasa harus pergi untuk mencari tanaman herbal yang bisa menurunkan panas tubuh Raka. Ia tahu beberapa tanaman obat yang tumbuh tidak jauh dari kebunnya. Dengan hati berat, ia memutuskan untuk meninggalkan Raka sebentar di pondok. "Kobi, jaga Raka baik-baik ya," kata Sinta sambil menatap anjing itu. Kobi, yang tampaknya mengerti pentingnya tugas itu, mengeluarkan suara pelan, seolah menyetujui permintaan majikannya. Sinta membungkuk, mencium kening Raka yang berkeringat. "Ibu akan segera kembali, nak. Kamu harus kuat ya." Raka hanya bisa menggumam kecil, matanya setengah terpejam. Sinta mengambil keranjang anyaman dan melangkah keluar pondok. Ia berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi dedaunan basah akibat embun pagi. Kobi berdiri di pintu pondok, memperhatikan kepergian Sinta hingga bayangannya menghilang di balik pepohonan. Di dalam pondok, Kobi duduk di samping Raka, menjaga anak itu dengan penuh perhatian. Sesekali ia menjilat tangan kecil Raka, mencoba menenangkan anak itu dengan kehangatannya. Namun, waktu terus berlalu, dan Sinta tidak kunjung kembali. Matahari yang tadinya bersinar cerah kini perlahan tenggelam di balik pepohonan, meninggalkan langit yang mulai gelap. Kobi berdiri gelisah di depan pintu pondok, mengendus-endus udara seperti mencari jejak majikannya. Di kejauhan, terdengar suara burung-burung malam yang mulai berkicau. Kobi tahu sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Ia ingin pergi mencari Sinta, tetapi ia tidak bisa meninggalkan Raka sendirian. Dengan penuh kecemasan, ia kembali ke sisi Raka, berbaring di dekat anak itu untuk memberinya kehangatan. Malam itu terasa sangat panjang. Angin dingin berhembus, dan suara hutan semakin menyeramkan. Raka terbangun beberapa kali, menangis mencari ibunya. Kobi hanya bisa menjilat pipi anak itu, mencoba memberinya rasa aman. Pagi harinya, ketika matahari terbit, Kobi memutuskan untuk bertindak. Ia menyalak pelan, mencoba membangunkan Raka. Anak itu bangkit perlahan, masih terlihat lemah, tetapi cukup sadar untuk memahami bahwa sesuatu telah terjadi. Kobi menggonggong lagi, lalu berjalan ke pintu pondok. Ia menoleh ke arah Raka, seolah memintanya untuk ikut. Raka, meskipun masih demam, berusaha berdiri. Dengan tubuh kecilnya yang lemah, ia mengikuti Kobi keluar dari pondok. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang biasa dilalui Sinta. Kobi terus mengendus tanah, mencari jejak majikannya. Di beberapa tempat, ia berhenti, mengeluarkan suara pelan, tetapi tidak ada tanda-tanda Sinta. Hingga akhirnya, di dekat kebun kecil itu, Kobi menemukan sesuatu. Sebuah keranjang anyaman yang biasa dibawa Sinta tergeletak di tanah, sebagian isinya berserakan. Daun-daun herbal yang dikumpulkan Sinta berceceran di sekitar. Kobi menggonggong pelan, lalu mengendus lebih jauh. Tidak jauh dari sana, ada jejak cakar besar di atas tanah. Tanah di sekitarnya tampak berantakan, seolah terjadi pergulatan di tempat itu. Kobi berhenti, menunduk,
dan mengeluarkan suara yang terdengar seperti rintihan. Ia tahu apa yang terjadi. Sinta tidak akan kembali. Raka, yang berdiri tak jauh dari Kobi, tidak sepenuhnya mengerti apa yang telah terjadi. Namun, ia merasakan kehilangan yang mendalam. Ia memanggil-manggil ibunya dengan suara kecil, tetapi hanya gemas suaranya yang menjawab. Air mata mulai mengalir di pipinya. Kobi mendekati Raka, menjilati wajah anak itu dengan lembut. Ia mencoba menenangkan Raka, meskipun ia sendiri merasakan duka yang sama. Setelah beberapa saat, Kobi memutuskan untuk membawa Raka kembali ke pondok. Tidak ada gunanya tinggal lebih lama di tempat itu. Sepanjang perjalanan pulang, Raka menangis dalam diam. Ia memegang erat bulu Kobi, merasa bahwa sahabatnya itu adalah satu-satunya yang tersisa untuknya sekarang. Kehilangan Sinta menjadi awal perjalanan panjang bagi Raka dan Kobi. Di tengah duka dan kesepian, mereka menemukan kekuatan dalam kebersamaan mereka. Meski dunia terasa begitu kejam, mereka tahu bahwa selama mereka memiliki satu sama lain, mereka bisa bertahan. Malam itu menjadi malam yang panjang dan penuh tangisan bagi Raka. Kobi tidur di samping anak itu, memberikan kehangatan dari tubuhnya. Keesokan paginya, Raka terbangun dengan tubuh lemas. Ia memanggil ibunya, tetapi tidak ada jawaban. Rasa lapar mulai membuatnya menangis keras. Tetapi pondok itu sudah tidak lagi memiliki makanan yang tersisa. Melihat Raka yang semakin lemah, naluri Kobi sebagai pelindung muncul. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu agar anak itu bisa bertahan hidup. Kobi meninggalkan pondok sejenak, masuk ke dalam hutan yang menjadi rumahnya selama bertahun-tahun. Dengan insting alaminya, ia berburu hewan kecil. Kali ini, ia berhasil menangkap seekor kelinci. Ia membawa hasil buruannya ke pondok, meletakkannya di depan Raka yang masih menangis. Namun, Raka yang masih kecil hanya bisa menatap kelinci itu dengan bingung. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kobi, seolah mengerti, menggunakan cakarnya untuk merobek daging kelinci menjadi potongan-potongan kecil. Ia mendorong potongan itu ke arah Raka sambil menggonggong pelan, seolah berkata, "Makanlah." Awalnya, Raka menggeleng. Ia merindukan bubur hangat yang biasa dibuat ibunya, tetapi rasa lapar yang semakin kuat memaksanya mencoba memakan daging itu. Dengan tangan kecilnya, ia mengambil potongan daging yang diberikan Kobi dan mulai memakannya perlahan. Meskipun rasa daging mentah itu asing baginya, Raka akhirnya memakan semuanya. Sejak saat itu, pola baru dalam hidup mereka dimulai. Setiap pagi, Kobi akan pergi ke hutan untuk berburu. Kadang ia membawa burung, kadang kelinci, dan di hari-hari yang lebih sulit, ia hanya membawa buah-buahan liar yang berhasil ia temukan. Raka mulai terbiasa dengan makanan yang diberikan oleh Kobi. Meski tidak sebaik masakan ibunya, makanan itu cukup untuk membuatnya bertahan. Beberapa hari kemudian, Raka mulai berjalan mengikuti Kobi ke hutan. Awalnya, ia hanya ingin memastikan Kobi tidak pergi terlalu jauh. Namun, saat melihat Kobi mengendus-endus tanah dan memanjatkan tubuhnya untuk memetik buah dari dahan rendah, Raka mulai tertarik. Ia mencoba meniru apa yang dilakukan sahabatnya itu. Kobi, yang menyadari keinginan Raka untuk belajar, dengan sabar mengajarkan apa yang ia tahu. Ia menunjukkan buah-buahan yang aman dimakan dengan menggigitnya lebih dulu dan meletakkannya di hadapan Raka. Jika buah itu aman, Kobi akan memakannya dan mendorong sisanya ke arah Raka. Jika tidak, Kobi akan mengabaikannya dan mencari yang lain. Selain buah, Kobi juga mengajarkan Raka untuk mencari air. Di dalam hutan, mereka menemukan sungai kecil dengan aliran yang jernih. Raka belajar meminum air langsung dari tangan kecilnya, seperti yang sering dilakukan Kobi dengan lidahnya. Waktu berjalan, dan Raka yang awalnya hanya mengikuti Kobi mulai menunjukkan keberanian. Suatu hari, saat Kobi tidak berhasil membawa buruan, Raka mencoba memanjat pohon kecil untuk memetik buah sendiri. Meski terjatuh beberapa kali, ia tidak menyerah. Ketika akhirnya ia berhasil memetik sebutir buah, Kobi menggonggong pelan, seolah memberikan pujian. Namun, malam-malam tetap menjadi waktu yang sulit bagi Raka. Setiap kali malam tiba, ia merindukan ibunya. Ia sering menangis sambil memeluk tubuh Kobi yang hangat. Kobi akan menjilat wajahnya, mencoba menenangkan anak itu, dan perlahan Raka tertidur dengan air mata yang masih mengalir.
Sementara itu, di dalam hati kecilnya, Raka mulai menyadari bahwa Kobe adalah satu-satunya yang ia miliki sekarang. Anjing itu bukan hanya sahabat, tetapi juga penjaga dan penyelamat hidupnya. Mereka tidak lagi sekadar hidup bersama, mereka saling bergantung untuk bertahan. Semakin lama, hubungan mereka semakin erat. Kobe tidak pernah meninggalkan Raka terlalu jauh, dan Raka selalu mencari Kobe setiap kali ia merasa takut. Hutan yang sebelumnya terasa asing dan menakutkan kini menjadi tempat mereka bertahan hidup bersama. Namun, tantangan terus datang. Ketika malam tiba dan suara-suara binatang buas bergema di sekitar pondok, Kobe selalu berdiri di depan pintu, menjaga agar tidak ada yang masuk. Raka, yang merasa aman di balik tubuh besar Kobe, mulai belajar bahwa sahabatnya adalah pelindung sejatinya. Kehidupan baru itu jauh dari nyaman, tetapi dengan kerjasama dan ikatan yang kuat, Kobe dan Raka mulai menemukan cara untuk bertahan di tengah kerasnya hutan belantara. Kehidupan di hutan semakin keras seiring waktu. Raka, meski masih kecil, mulai memahami bahwa dunia di sekitarnya tidak selalu ramah. Ia hanya memiliki Kobe untuk diandalkan. Namun, meski mereka telah belajar bertahan hidup bersama, ancaman di hutan tetap tak terduga. Suatu pagi yang cerah, Raka sedang bermain di sekitar pondok sementara Kobe keluar berburu. Di tengah kegembiraan kecilnya, Raka tidak menyadari bahaya yang mengintai di rerumputan. Seekor ular berbisa perlahan merayap masuk ke dalam pondok. Ular itu mengarahkan pandangannya pada Raka, yang saat itu tertidur lelap di atas tikar tua. Kobe, yang berada tak jauh dari pondok, tiba-tiba merasakan ada sesuatu yang salah. Nalurinya sebagai pelindung membuatnya berlari kembali ke rumah. Ketika ia masuk, ia melihat ular berbisa itu melingkar di dekat tubuh Raka yang sedang tertidur. Tanpa ragu, Kobe melompat ke arah ular itu. Pertarungan sengit terjadi. Ular itu menyerang dengan giginya yang beracun, sementara Kobe menggunakan taring dan cakarnya untuk melindungi Raka. Ular itu berhasil menggigit kaki Kobe, tetapi anjing itu tidak menyerah. Dengan satu gigitan yang kuat, Kobe akhirnya berhasil membunuh ular itu. Namun, setelah pertarungan itu selesai, Kobe terjatuh lemah. Raka yang terbangun karena keributan itu melihat sahabatnya terbaring dengan kaki yang bengkak. Meskipun ia masih kecil, ia tahu Kobe terluka parah. Raka teringat pada ibunya yang pernah mengajarkan cara menggunakan daun-daun tertentu untuk mengobati luka. Ia berjalan keluar pondok, memetik beberapa daun yang mirip dengan yang dia ingat, lalu mengunyahnya dengan gigi kecilnya. Setelah itu, ia menempelkan daun-daun itu pada luka Kobe dengan hati-hati. Selama beberapa hari, Kobe hanya bisa berbaring. Meski tubuhnya lemah, matanya tetap memperhatikan Raka dengan penuh kasih sayang. Di saat seperti itu, Raka mengambil alih peran untuk mencari makanan. Ia keluar ke hutan sendiri, mengingat pelajaran yang diberikan Kobe selama ini. Pada awalnya, Raka merasa takut. Hutan yang luas dengan suara-suara binatang buas membuatnya ingin berlari kembali ke pondok. Namun, setiap kali ia merasa takut, ia teringat pada Kobe yang sedang terluka dan membutuhkan bantuan. Dengan keberanian yang ia kumpulkan, ia mulai memetik buah-buahan yang ia kenali dan kembali ke pondok dengan tangan kecilnya yang penuh. Hari-hari itu adalah masa paling berat bagi mereka berdua. Malam hari, Raka sering menangis di samping Kobe, memohon agar sahabatnya segera pulih. Ia berbicara kepada Kobe, meskipun tahu bahwa anjing itu tidak bisa menjawab. "Kobe, jangan pergi," katanya dengan suara kecil yang penuh harap. Perlahan tapi pasti, tubuh Kobe mulai pulih. Luka di kakinya sembuh, dan ia kembali bisa berjalan meski masih sedikit terpincang. Ketika akhirnya Kobe mampu berburu lagi, Raka melompat kegirangan, memeluk tubuh anjing itu dengan erat. Kobe menjilat wajah Raka, seolah mengatakan bahwa ia tidak akan pernah meninggalkan anak itu. Namun, tantangan lain segera datang. Musim hujan tiba dengan derasnya. Pondok kecil yang mereka tinggali mulai bocor di sana-sini. Angin dingin masuk melalui celah-celah dinding kayu yang sudah tua, membuat Raka menggigil setiap malam. Air hujan yang menggenang juga membuat kehidupan di sekitar pondok menjadi lebih sulit. Persediaan kayu bakar mereka basah, dan makanan menjadi semakin sulit ditemukan. Raka mulai sering sakit. Tubuhnya yang kecil tidak mampu melawan dingin yang terus-menerus menyerangnya. Melihat kondisi itu, Kobe mengambil keputusan. Ia mulai mencari tempat yang lebih aman bagi mereka.
Suatu hari, ia membawa Raka keluar dari pondok, memimpin anak itu ke sebuah gua kecil di tepi sungai yang ia temukan sebelumnya. Gua itu menjadi rumah baru mereka selama musim hujan. Meski sederhana, tempat itu lebih hangat dan terlindung dari angin serta hujan. Kobi memastikan Raka tetap hangat dengan tidur dekat dengannya setiap malam. Ia juga mulai menggali lubang kecil di dalam gua untuk menyimpan makanan, mengajari Raka cara menyimpan hasil buruan agar tidak cepat membusuk. Namun, ancaman besar datang ketika Raka dan Kobi mulai merasa nyaman di gua itu. Suatu malam, suara lolongan serigala terdengar semakin dekat. Kobi yang tidur di depan pintu gua segera bangkit. Ia tahu bahaya sedang mendekat. Sekelompok serigala liar yang kelaparan datang mendekati gua, mencium aroma makanan yang disimpan di dalamnya. Kobi berdiri di depan pintu masuk, menghadapi kawanan itu sendirian. Ia mengeluarkan suara geraman yang dalam, memperingatkan para serigala agar menjauh. Namun, serigala-serigala itu tidak gentar. Pertarungan sengit pun terjadi. Kobi melawan dengan sekuat tenaga, menggigit dan mencakar serigala-serigala yang mencoba masuk. Raka, yang bersembunyi di sudut gua, hanya bisa menangis melihat sahabatnya bertarung melawan musuh yang jauh lebih banyak. Meskipun terluka, Kobi tidak mundur. Keberanian dan tekadnya akhirnya membuat para serigala mundur. Setelah kawanan itu pergi, Kobi terbaring lemas di depan pintu gua. Tubuhnya penuh luka, tetapi matanya tetap menatap Raka dengan kasih sayang. Raka, yang kini sudah berusia hampir 4 tahun, kembali merawat Kobi seperti yang pernah ia lakukan sebelumnya. Dengan semua yang ia pelajari dari ibunya, ia mengobati luka-luka Kobi. Anak kecil itu tidak menyerah, karena ia tahu betapa besar pengorbanan yang telah diberikan sahabatnya. Hari demi hari, Kobi kembali pulih. Pertarungan melawan serigala membuat hubungan mereka semakin erat. Raka kini tidak hanya bergantung pada Kobi untuk bertahan hidup, tetapi juga belajar untuk menjadi kuat seperti sahabatnya. Meskipun tantangan di hutan terus datang, Kobi dan Raka selalu menemukan cara untuk melewati semuanya. Bagi mereka, hutan bukan lagi tempat yang menakutkan, tetapi rumah yang penuh dengan pelajaran tentang keberanian, kesetiaan, dan cinta. Waktu terus berlalu. Raka, yang kini berusia 6 tahun, tumbuh menjadi anak yang tangguh meskipun kehidupannya penuh tantangan. Ia telah belajar banyak dari Kobi tentang bertahan hidup di hutan. Kobi mengajarinya berburu, mencari air, dan mengenali bahaya di alam liar. Namun, meskipun tubuh Raka semakin kuat, rasa sepinya tidak pernah hilang. Di dalam hatinya, ia selalu merindukan kehadiran ibunya, meskipun kenangan tentang wanita itu mulai samar. Suatu hari, ketika matahari pagi baru saja terbit, Kobi membawa Raka menjelajahi bagian hutan yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Hutan itu terasa lebih terang karena pohon-pohon besar tidak begitu rapat. Di tengah perjalanan, Kobi tiba-tiba berhenti dan mengendus tanah. Ia mendeteksi sesuatu yang asing, sesuatu yang belum pernah mereka temui sebelumnya. Raka, yang sudah terbiasa mempercayai insting Kobi, mengikuti arah pandangan anjing itu. Tak jauh dari tempat mereka berdiri, ia melihat seorang pria sedang memeriksa jebakan yang dipasang di sekitar hutan. Pria itu adalah seorang pemburu dari desa yang terletak di pinggir hutan, namun Raka belum pernah melihat manusia lain selain ibunya. Awalnya, Raka merasa takut. Ia bersembunyi di balik tubuh Kobi, memandangi pria itu dengan mata penuh rasa ingin tahu dan kewaspadaan. Kobi, yang memahami rasa takut Raka, berdiri di depan anak itu sambil menggeram pelan, memberi peringatan kepada pria tersebut agar tidak mendekat terlalu cepat. Pemburu itu terkejut ketika melihat seorang anak kecil di hutan belantara bersama seekor anjing besar. Ia tidak percaya bahwa anak sekecil itu bisa bertahan hidup di hutan sendirian. Dengan suara lembut, pria itu mencoba berbicara kepada Raka. "Nak, apa yang kau lakukan di sini? Di mana orang tuamu?" tanyanya. Suaranya terdengar penuh iba. Raka tidak menjawab. Ia hanya memeluk tubuh Kobi erat-erat, merasa bingung apakah pria itu berbahaya atau tidak. Namun, setelah beberapa saat, ia memberanikan diri menjawab dengan suara kecil, "Ibuku tidak pernah kembali. Aku tinggal bersama Kobi." Mendengar jawaban itu, pemburu tersebut merasa tersentuh sekaligus prihatin. Ia menyadari bahwa anak ini telah hidup bertahun-tahun di hutan tanpa manusia lain. Ia pun mencoba mendekati Raka perlahan, menunjukkan bahwa ia tidak berniat menyakiti mereka.
Namun, Kobi tetap waspada. Ia berdiri tegak. Matanya tidak pernah lepas dari pria itu. Raka, yang merasa aman bersama Kobi, akhirnya mengizinkan pemburu itu mendekat. Setelah beberapa saat, pria itu menawarkan makanan yang ia bawa, sepotong roti keras dan daging kering. Raka, yang jarang sekali merasakan makanan selain hasil buruan, menerima makanan itu dengan rasa ragu. Ketika ia memakannya, matanya berbinar. Ia tidak pernah menyangka makanan manusia terasa begitu berbeda dari apa yang biasa ia makan. Setelah mendapatkan kepercayaan Raka, pria itu memutuskan untuk membawanya ke desa. Namun, keputusan itu tidak mudah. Kobi, yang merasa bertanggung jawab untuk melindungi Raka, tidak mau membiarkan anak itu pergi tanpa dirinya. Ketika pria itu mencoba menggendong Raka, Kobi menggonggong keras, menunjukkan ketidaksukaannya. Raka menenangkan Kobi dengan menepuk kepala sahabatnya. "Tidak apa-apa Kobi, kita pergi bersama." Mendengar itu, Kobi akhirnya tenang, meskipun matanya tetap awas pada setiap gerakan pria tersebut. Perjalanan menuju desa tidak mudah. Hutan yang menjadi rumah bagi Raka dan Kobi perlahan berubah menjadi wilayah yang asing. Pohon-pohon besar mulai berganti dengan jalan setapak, dan suara burung-burung hutan tergantikan oleh suara langkah kaki mereka yang menyentuh tanah keras. Raka merasa gugup, tetapi ia juga penasaran dengan dunia di luar hutan. Ketika mereka tiba di desa, Raka dan Kobi menjadi pusat perhatian. Anak-anak desa melihat mereka dengan mata penuh keheranan, sementara orang dewasa membisikkan cerita tentang anak kecil yang tinggal di hutan. Banyak yang merasa kasihan pada Raka, tetapi mereka juga takut pada Kobi, yang ukurannya besar dan terlihat buas. Pemburu itu membawa Raka ke rumahnya, sebuah pondok sederhana yang terletak di pinggir desa. Ia dan istrinya dengan senang hati menerima Raka. Mereka memandikan anak itu, memberikan pakaian bersih, dan memberinya makanan hangat. Namun, Raka tidak bisa merasa nyaman tanpa Kobi. Melihat betapa kuatnya ikatan antara Raka dan Kobi, pemburu itu akhirnya membiarkan anjing itu tinggal bersama mereka. Meskipun awalnya penduduk desa merasa tidak nyaman dengan keberadaan Kobi, mereka perlahan mulai melihat sisi lembut dari anjing itu. Raka mulai belajar tentang kehidupan di desa. Ia belajar bagaimana bercocok tanam, memelihara hewan ternak, dan bahkan bermain dengan anak-anak lain. Namun, ia sering merasa asing di dunia ini. Kehidupan di desa jauh berbeda dari hutan yang selama ini ia kenal. Di sisi lain, Kobi tetap menjadi pelindung sejati Raka. Setiap kali Raka keluar dari rumah, Kobi selalu mengikutinya, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Ketika anak-anak lain mencoba menggoda Raka, Kobi berdiri di depan anak itu, membuat mereka menjauh. Meskipun kini hidup di desa, Raka tidak pernah melupakan hutan. Ia sering meminta pemburu itu untuk membawanya kembali ke sana, meskipun hanya untuk sesaat. Di setiap kunjungannya, ia akan berdiri di tempat ibunya terakhir kali pergi, menatap ke dalam hutan dengan harapan yang tak pernah padam. Raka tahu bahwa hidupnya telah berubah. Namun, ia juga tahu bahwa Kobi adalah bagian dari dirinya yang tidak pernah berubah. Di tengah semua hal baru yang ia pelajari di desa, Raka tetap setia pada kenangan tentang hutan dan persahabatannya dengan Kobi, yang telah menyelamatkan hidupnya berulang kali. Kehidupan di desa tidak sepenuhnya mudah bagi Raka. Meskipun ia perlahan mulai beradaptasi dengan lingkungan barunya, ada banyak tantangan yang harus ia hadapi. Sebagai anak hutan, ia sering dianggap aneh oleh anak-anak lain. Mereka terkadang mengejek caranya berbicara yang masih kaku atau caranya memanjat pohon dengan lincah, sesuatu yang mereka anggap tidak biasa. Namun, Raka tidak pernah benar-benar merasa sendirian karena Kobi selalu ada di sisinya. Anjing itu menjadi pelindung, sahabat, dan keluarganya. Meskipun sudah lebih tua dan terkadang terlihat lelah, Kobi tetap mengikuti Raka kemanapun ia pergi. Penduduk desa pun mulai menerima keberadaan Kobi, terutama setelah ia beberapa kali melindungi desa dari serangan hewan liar. Salah satu serangan yang paling dikenang adalah ketika seekor babi hutan yang kelaparan masuk ke ladang penduduk, merusak tanaman, dan mengancam keselamatan mereka. Kobi, tanpa rasa takut, menghadang babi hutan itu dan berhasil mengusirnya meskipun terluka di bagian kaki. Keberanian Kobi membuat penduduk desa mulai menghormati anjing itu, bahkan memberikan makanan tambahan untuknya. Namun, musim berganti, dan ancaman lain datang ke desa.
Tahun itu, musim kemarau yang panjang membuat sumber air mengering. Ladang mulai retak, dan hasil panen penduduk menurun drastis. Hewan-hewan liar yang biasanya tinggal jauh di dalam hutan mulai keluar mencari makanan dan air, seringkali mendekati desa. Salah satu malam yang paling gelap dalam kehidupan Raka dan Kobi terjadi saat sekelompok serigala lapar turun ke desa. Mereka tertarik pada aroma makanan yang disimpan di gudang penduduk. Penduduk desa yang tidak siap menjadi panik, dan suasana berubah menjadi kacau. Raka dan Kobi sedang tidur ketika suara lolongan serigala membangunkannya. Dari jendela kecil di rumah pemburu yang ia tinggali, Raka melihat bayangan serigala-serigala itu di bawah sinar bulan. Ia merasa takut, tetapi ia juga tahu bahwa desa sedang dalam bahaya. Kobi segera bangkit, mengeluarkan geraman rendah yang menandakan ia siap menghadapi apapun. Raka mencoba menahan sahabatnya, tetapi Kobi menatapnya seolah berkata, "Aku harus melindungi kalian." Tanpa ragu, Kobi berlari keluar rumah, menuju pusat desa di mana serigala-serigala itu berkumpul. Pertarungan pun terjadi. Kobi menghadapi serigala-serigala itu dengan keberanian yang luar biasa. Ia menggigit dan mencakar mereka satu persatu, mencoba menghalau mereka dari desa. Penduduk desa yang awalnya hanya bersembunyi di dalam rumah akhirnya keluar untuk membantu, membawa obor dan tongkat untuk mengusir serigala-serigala itu. Namun, jumlah serigala terlalu banyak. Dalam kekacauan itu, Kobi terluka parah. Tubuhnya yang tua dan lelah tidak lagi sekuat dulu. Ketika serigala terakhir akhirnya pergi, Kobi terbaring lemah di tengah desa. Raka berlari ke arahnya. Air mata mengalir deras di wajahnya. "Kobi, bangunlah, jangan tinggalkan aku." Tangisnya sambil memeluk tubuh sahabatnya yang terluka. Penduduk desa yang menyaksikan momen itu hanya bisa diam. Hati mereka dipenuhi rasa iba. Kobi menatap Raka dengan mata yang penuh kasih sayang. Ia menjilat wajah anak itu untuk terakhir kalinya, seolah ingin mengatakan bahwa ia telah memenuhi tugasnya. Perlahan, napasnya melemah hingga akhirnya berhenti. Raka menangis tanpa henti malam itu. Kehilangan Kobi terasa seperti kehilangan ibunya untuk kedua kalinya. Anjing itu telah menjadi segalanya baginya, sahabat, keluarga, dan pelindung. Kini, ia merasa hampa. Namun, kepergian Kobi membawa perubahan besar di desa. Penduduk yang sebelumnya meremehkan Raka mulai menghormatinya. Mereka menyadari betapa besar pengorbanan Kobi untuk melindungi mereka, dan mereka tahu bahwa keberanian itu tidak terlepas dari hubungan erat antara Raka dan sahabatnya. Untuk mengenang Kobi, penduduk desa memutuskan untuk menguburnya di tempat terbaik di dekat hutan. Mereka membangun sebuah batu nisan sederhana, di mana mereka menuliskan, "Untuk Kobi, pelindung desa dan sahabat sejati." Raka sering mengunjungi makam itu, membawa bunga liar yang ia petik dari hutan. Meski kesedihan masih menyelimuti hatinya, ia tahu bahwa Kobi tidak pernah benar-benar pergi. Sahabatnya itu akan selalu hidup di dalam kenangan dan keberanian yang ia tanamkan pada Raka. Setelah kepergian Kobi, Raka memutuskan untuk melanjutkan hidupnya dengan cara yang diajarkan oleh sahabatnya. Ia menjadi anak yang kuat dan mandiri, membantu penduduk desa dan melindungi mereka dari bahaya, seperti yang pernah dilakukan Kobi. Kisah tentang Raka dan Kobi menjadi legenda di desa itu. Penduduk menceritakannya kepada anak-anak mereka, tentang bagaimana seorang anak kecil dan seekor anjing besar mampu bertahan di hutan, dan bagaimana persahabatan sejati dapat mengalahkan segala rintangan. Raka tumbuh menjadi simbol keberanian dan cinta yang tanpa syarat, sebuah warisan yang ia dapatkan dari Kobi, sahabatnya yang tak tergantikan.